Hari ini dari Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama dan kedua ini adalah sebuah kebenaran yang kita mau belajar. Dan setiap kali Bapak Ibu membaca firman Tuhan, semua kata, semua simbol, semua bahkan angka, ya, itu ada maksudnya, ada beritanya, ada pesan Tuhan sebenarnya. Dari angka saja itu ada simbol-simbol yang luar biasa, yang Tuhan mau bagikan. Nah, salah satu pesan yang Tuhan juga bagikan kepada kita. Tadi pagi kita di Manyar kita bahas tentang pengharapan. Ini khotbah saya seri ya. Nanti hari Minggu kita teruskan lagi. Kita ini menyembah Tuhan yang secara kasat mata kita tidak terlihat. Dan Tuhan tahu itu sulit bagi manusia. Karena begini, kita ini kan punya 5 panca indera. Ya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian ada hidung untuk mencium, dan ada 2 rasa. Dari lidah dan dari kulit. Dari 5 panca indera ini ada 2 yang merupakan pintu gerbang hati, yaitu mata dan telinga. Itu sebabnya di 2 Petrus 2 ayat 7-8 dikatakan Lot itu orang benar, tetapi karena tidak menjaga penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar tersiksa. Firman Tuhan katakan gitu. Nah, dari 2 pintu gerbang hati ini, itu yang menentukan input, menentukan output. Kalau yang masuknya sampah, keluarnya sampah. Keluarnya lewat mana? Tindakan dan perkataan. Nah, dari 2 pintu gerbang ini, yang paling hebat untuk membuat belief system, membuat sebuah sistem kepercayaan manusia, dari mata dan telinga, kalau dibandingkan, pastinya mata. Pastinya penglihatan. Saya bisa mendengar sesuatu, tetapi kalau saya melihat, saya akan bilang, saya udah lihat, kenyataannya seperti itu. Penglihatan itu selalu akan lebih kuat daripada hanya sekedar mendengar. Itu sebabnya ketika Dr. Lukas menulis salah satu perikop di dalam kitabnya, dan dia tulis cukup detail tentang perjalanan ke Emmaus. Itu adalah perjalanan yang sangat sederhana dilakukan oleh kedua murid Yesus yang bukan ring satunya, namanya Kleopas satunya. Dihampiri oleh Yesus, Alkitab mengatakan Yesus mendekati mereka, mata mereka dibutakan karena ada sebuah latihan sebenarnya, itu bahasa saya. Bahwa sebentar lagi murid-muridnya tidak akan lihat dia secara fisik. Dan itu pelajaran bagi kita semuanya juga sebenarnya. Jadi selama mereka berjalan, Yesus berkhotbah kepada mereka, makanya akhirnya mereka mengatakan ketika mereka dibukakan mata mereka, ketika Yesus diundang masuk ke dalam rumah mereka, di situ mereka mengatakan, pantesan tadi waktu kita berjalan hati kita berkobar-kobar. Ketika mendengarkan dia bicara. Dia sedang melatih kita. Dan juga memberikan pewahyuan. Dia harus naik supaya dia jadi maha hadir. Kalau tidak dia akan terkurung di dalam casing tubuh manusia. Dia harus maha hadir. Dia sekarang maha hadir, maha kuasa dan maha tahu. Itu sebabnya sangat sulit bagi kita sebenarnya untuk terus mau percaya karena kita tidak lihat Tuhan secara fisik. Yang kita lihat adalah masalah di depan kita. Dan sekarang yang kita bisa lakukan, yang Yesus terus pesan kepada kita, Roh Kudus terus berbicara kepada kita, itu hanya dalam bentuk suara. Itu pun suaranya Tuhan tidak audible. Betul, ada beberapa kesaksian mengatakan bahwa saya pernah juga mendengar suara audible. Tapi itu kan sesekali. Itu sebabnya kita ini terus harus melatih pendengaran rohani. Kita dengar suara Tuhan lebih banyak lewat khotbah-khotbah. Lewat pembacaan firman. Itu pun kalau kita baca firman, kita bacanya dengan supaya telinga mendengar. Tapi banyak orang bacanya kan hanya begini. Gak apa-apa juga, gak dosa baca begitu. Tapi kan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Makanya saya selalu ajarkan kepada orang tua untuk membacakan firman kepada anak-anaknya. Bahkan ibu-ibu hamil, bacakan firman. Ayahnya bacakan firman kepada anak yang masih di kandungan. Firman gak akan kembali dengan sia-sia. Anak yang masih kecil pun ketika dia belum mengerti apapun, ketika ibadah malam sama keluarga, bacakan firman Tuhan kepada dia. Firman tidak kembali dengan sia-sia. Itu kekuatan firman. Dan Yesus tahu bahwa sebentar lagi ketika dia naik, dia tidak hadir secara fisik. Dan dia tahu bahwa manusia akan melihat sebuah kengerian dalam hidupnya. Karena dunia ini sudah jatuh. Manusia akan lihat penyakit, lihat masalah, lihat kesulitan, kesengsaraan. Semua yang dilihat lewat mata. Dan sementara kita sedang melihat semua kejadian-kejadian yang tidak enak di dalam dunia ini, kita harus percaya dengan hanya mendengar saja gitu. Dan itu sulit. Dan Yesus tahu. Makanya selain Roh Kudus ditinggalkan untuk kita,
Dengan jelas di Yohanes 14 dia katakan, aku tinggalkan damai untukmu. Dan damai aku serahkan kepadamu itu bukan damai yang dunia berikan. Damai yang dunia berikan adalah damai setelah ada badai, tetapi damai yang aku berikan adalah damai selagi ada badai. Bahkan dia mengajarkan, Paulus juga mengajarkan tentang korelasi antara pengharapan dan kepuasan. Orang kalau berharap pasti kan ada rasa puasnya ketika sudah mendapatkan apa yang dia harap. Alkitab mengatakan dengan jelas apa? Kalau dunia mengajarkan puas setelah harapan dijawab. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah di dalam pengharapanmu. Wow. Makanya kalau baca itu dan makin dibukakan sama Roh Kudus, makin ngerti, makin merdeka di dalam pengharapan, bersukacita. Itu yang Tuhan terus katakan kepada kita. Itu yang terus setiap hari kita harus mengarahkan telinga kita kepada ucapannya, simpan di dalam lubuk hati kita, karena itu sumber kehidupan. Amsal 4. Bahkan sumber daripada kesembuhan. Dan itu sulit. Itu sebabnya kita mau belajar firman pada malam hari ini. Saya berikan judul tengah malam. Karena segala sesuatunya dimulai pada malam hari, dan malam itu midnight. Itu sesuatu yang sangat asing bagi manusia. Sesuatu yang sangat tidak enak. Itu adalah titik yang paling gelap di dalam sebuah hari. Alkitab mengatakan begini, Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sengaja didokumentasikan kata gelap gulita. Karena memang ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang ciptakan di dalam sebuah kegelapan. Dan kemudian Kejadian 1 ayat 5 mengatakan, dan Allah menamai terang itu setelah semuanya diciptakan. Terang diciptakan, terang dipisahkan dari gelap pada awalnya. Menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari menurut Alkitab itu dimulai dari petang hari. Itu sebabnya Sabat bagi orang-orang Yahudi itu selalu dimulai pada Jumat sore atau sunset. Ketika matahari terbenam di hari Jumat itu mulai Sabat sampai kepada hari Sabtu matahari terbenam. Itu hari Sabat sebenarnya. Dan kemudian kita sudah mengerti, kita menganut Gregorian kalender, dan kalender Gregorian akhirnya merubah itu semuanya, dan akhirnya hari dimulai ketika sudah melewat jam 12 malam, yaitu midnight, tengah malam. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita justru di tengah malam, di titik yang paling asing bagi manusia, di yang paling gelap, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja di situ. Dan seringkali kita tidak melihat apapun. Kita mulai dari 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Ini ketika Elisa dikepung dan kemudian hambanya melihat bahwa mereka dikepung oleh musuh mereka. Ya, nanti Bapak Ibu baca kisah sebelumnya. Maka dikirimkannya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah atau pelayan daripada Nabi Elisa bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya dan kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Celakalah. Karena yang dia percaya adalah apa yang dia lihat. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan kemudian Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ketika mata dibuka, baru si bujang itu melihat. Masalahnya, kita nggak sering dibuka dan kita mungkin nggak pernah ngalami itu. Sama sekali, nggak dibukakan mata jasmani kita itu nggak lihat. Dan itu yang Tuhan terus kasih tahu sama kita. Ingat, jumlahku lebih besar daripada masalahmu. Jumlah tentaraku lebih besar daripada penyakitmu.
daripada masalah rumah tanggamu dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang kita harus lakukan dan terus ingatkan sama diri kita sendiri. Makanya Ayub mengatakan begini di Ayub 38 ayat 1 dan 2. Dia katakan begini, Ayub 38 ayat 1 dan 2. Dirinya mengatakan yang lain selalu kepada diri kita. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Itu maksudnya siapa sih yang di dalammu itu mengatakan kepada dirimu sendiri tidak ada dasarnya maksudnya. Itu maksudnya, karena pribadi yang paling sering berbicara dengan kita toh diri kita sendiri. Jadi Tuhan lagi kasih tahu, lagi menegur dia, siapa itu dia yang mengatakan kepada dirimu tidak ada pengetahuannya sama sekali tentang aku maksudnya. Itu sebabnya Yohanes 20 ayat 29 ketika Thomas sudah akhirnya melihat dan percaya, ini yang Yesus katakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Mudah, lihat percaya mudah. Perhatikan kalimat ini dan firman ini untuk kita semuanya. Berbahagialah kita yang ada di tempat ini pada malam hari ini, yang tidak melihat namun percaya. Dan kata berbahagia itu artinya diberkatilah kita. Diberkatilah kita semuanya yang tidak melihat dia secara fisik, namun tetap percaya. Itu pengharapan di dalam Tuhan. Dan Alkitab mengatakan pengharapan di dalam dia tidak pernah mengecewakan. Gak lihat Pak, yang saya lihat makin buruk. Saya waktu di kamar rumah sakit yang saya lihat kondisi saya makin buruk. Saya gak bisa lihat ujungnya. Bagaimana untuk bertahan, untuk berharap? Paulus mengatakan aku bermegah di depan kesengsaraan karena itu kesempatan bagi aku untuk tekun. Yang saya bisa lakukan hanya tekun. Tekun apa? Tekun berdoa, tekun mengucap syukur, tekun beriman. Karena setelah kesengsaraan, ketekunan, lahirlah 2 buah karakter, yaitu tahan uji dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Hanya itu yang kita bisa lakukan, tekun. Roma 5. Keluaran pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Ini adalah kata pertama yang Alkitab dokumentasikan tentang kata midnight, tengah malam. Keluaran 11 ayat yang ke-4 ini berbicara tentang tulah yang ke-10 ketika anak sulung dibunuh oleh malaikat maut pada malam hari itu di Mesir. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Kemudian kita lanjutkan di Keluaran 12 ayat 29 sampai ayat yang ke-30 mengatakan begini. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Akhirnya dibebaskan mereka. Masalahnya Bapak Ibu, ini pelajaran yang pertama. Di dalam tengah malam, betul Tuhan akan tolong kita. Betul kita akan dibebaskan dari masalah kita. Tapi bangsa Israel yang kita perlu ambil pelajarannya adalah, mereka dibebaskan dari Mesir, tetapi mereka tidak bebas dari paradigma Mesir. Itu sebabnya mereka mengarungi perjalanan yang begitu lama. Dan sampai ketika mereka sampai di titik di mana ada tempat namanya Gilgal. Generasi pertama tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan generasi berikutnya boleh masuk dengan syarat harus disunat. Karena sunat adalah lambang daripada pemutusan antara paradigma lama atau yang Alkitab katakan celah Mesir. Supaya mereka mendapatkan paradigma baru untuk mereka bisa mengelola tanah perjanjian. Di dalam perjalanan 40 tahun, mereka dimanja sama Tuhan, dikasih roti mana. Ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, roti mananya stop. Kenapa? Karena itu saatnya mereka harus mengelola tanah itu. Tanah yang memiliki limpahan-kelimpahan yang luar biasa, tetapi harus dikelola. Tuhan tidak drop lagi dari sorga. Jadi waktu mereka dibebaskan, lewat tengah malam yang luar biasa, paradigmanya gak bebas. Itu sebabnya ketika kita ditanam di dalam sebuah proses kehidupan,
Orang-orang seperti saya ini ketika hadir di tempat ini hanya bisa menyiram. Hanya bisa menyiram firman Tuhan. Keputusan untuk bertumbuh, keputusan untuk tetap mau ditanam sama Tuhan dan tidak mencabut dirinya sendiri. Nanti satu hari kita belajar tentang prinsip itu. Dan supaya kita akhirnya berbuah, bertunas, berbuah dan seterusnya, itu keputusan kita masing-masing. Saya hanya bisa menyiram anak-anak saya dengan firman Tuhan. Mereka harus ambil keputusan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kekristenan selalu korelasinya pertumbuhan di dalam kasih karunia. Selalu begitu. Kalau tidak ada pertumbuhan, semua titipan-titipan yang berharga yang Tuhan mau kita kelola, disimpan sama Tuhan. Nanti dulu kamu belum siap soalnya, rugi sendiri akhirnya kita. Di dalam apapun masalah kita, Tuhan sudah menyediakan kebebasan. Pastikan setelah melewati apapun dalam hidup ini, proses apapun, pastikan saya belajar dari itu. Jangan kebiasaan bilang-bilang begini sama Tuhan, apa Tuhan yang kau bisa lakukan buat aku? Mulai berubah, Tuhan, apa sih yang aku bisa lakukan dan aku bisa menjadi orang yang baru gara-gara masalah itu? Apa sih Tuhan yang aku bisa berikan untukmu Tuhan? Dari kehidupanku yang baru, dari pikiranku yang baru, dari paradigmaku yang baru ya Tuhan. Malu-maluin orang Israel. Mereka betul-betul dibebaskan, mereka dikeluarkan dari Mesir. Tapi Mesirnya tuh masih ada di dalam mereka. Secara fisik dikeluarkan dari Mesir. Tapi paradigma Mesir masih melekat sama mereka. Makanya dikit-dikit komplain mau balik terus. Pelajaran yang kedua dari Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga mengatakan begini. Ini kisah tentang Simson. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, ini karena Simson memang dikejar-kejar mau dibunuh, mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia. Semalam-malaman di pintu gerbang kota, dihadang di pintu gerbang kota, ditungguin. Kalau besok keluar, kita bunuh dia. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya nanti aja waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam dan Tuhan lakukan ini. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnya lah semuanya beserta palangnya, diletakkan di atas kedua bahunya, semuanya diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Bisa bayangkan Bapak Ibu ketika mereka bangun pagi, para prajurit yang mau menangkap dia, betapa malunya mereka melihat bahwa pintu palangnya copot semuanya, dibawa sama dia. Ini adalah sebuah pewahyuan yang Tuhan sedang katakan di dalam tengah malam. Aku akan membawa dirimu menerobos masalahmu. Seringkali ada masalah kita bilang gini, Tuhan jalan pintas, jalan yang lain Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita akan terobos masalahnya sama aku. Takut Tuhan, gak apa-apa jalan sama aku. Saya di hari-hari pertama takut di lantai 8 saya. Karena saya dengar suara orang teriak-teriak setiap hari di lantai kemo saya. Orang teriak, orang menangis. Keluarga menangis, orang mau bunuh diri, mau loncat dari lantai 8 harus diborgol di tempat tidur. Itu yang saya dengar tiap hari. Dan satu hari tiba-tiba istri saya bilang begini, yuk kamu harus terapi jalan. Kamu udah berbulan-bulan gak jalan, karena tubuhmu lemah. Dokter katakan kamu harus terapi jalan. Itu keluar dari kamar, kaki saya bergetar Bapak Ibu. Bukan sekedar lemah secara tubuh, bergetar karena saya seperti melewatin sebuah lorong kekelaman di situ. Dan selalu firman Tuhan katakan aku akan bawa kamu menerobos itu semuanya. Musuhmu akan dipermalukan. Makanya Mazmur mengatakan di Mazmur, Daud mengatakan di Mazmur 23, aku akan siapkan hidangan bagimu. Bukan sekedar makanan kecil, bukan snack tapi hidangan bagimu. Itu maksudnya adalah secara rohani dipuaskan, secara jasmani dipuaskan. Dan pialaku melimpah bagimu. Ada urapanku, ada hikmat Tuhan di tengah-tengah masalahmu. Itu yang Tuhan mau lakukan. Kemudian di dalam sebuah tempat yang sangat asing ini, kita buka coba di Kejadian 26, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini sebuah kisah tentang Ishak, di mana ada kelaparan, kekeringan, dan kemudian Ishak ini mau pergi ke Mesir. Dia kemudian transit di sebuah tempat yang sangat asing. Tempat seperti tengah malam.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kejadian 26 ayat 1. Bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ini dia lagi transit. Dia lagi ketemu sama Abimelek, mungkin mau pamitan karena memang kenal sama bapaknya. Dia mau pamit, mau pergi ke Mesir. Tiba-tiba Tuhan bilang tinggal di sini. Tempat yang asing, tempat yang mungkin gak enak bagi dia. Tinggallah di negeri ini, ayat 3, sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Justru di dalam tempat yang asing, justru di dalam tengah malam, justru provisi berkat Tuhan menanti bagi kita. Itu sebabnya makanya Tuhan sering kali membawa kita ke tempat-tempat gak enak. Tapi justru kita tuh harus selalu paham, Tuhan, aku mau dengar suaramu dan aku tahu kemanapun aku melangkah engkau ada di situ. Mazmur mengatakan ketika engkau bangun aku masih ada. Berarti selagi engkau mau tidur aku ada. Selagi engkau tidur aku ada. Selagi kamu bangun aku masih ada. Berarti dia selalu hadir dalam hidup kita. Gak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau sampai ada di antara kita yang mengatakan aku gak rasakan hadirat Tuhan. Karena memang hadirat Tuhan gak bisa dirasakan pakai perasaan. Sesekali perasaan kita tersentuh, tetapi hadirat Tuhan dirasakan lewat iman karena kita tahu dia selalu hadir. Di semua kondisi hidup kita dia selalu ada di situ. Itu yang membuat saya bersuka cita setiap hari, tahu bahwa dia tuh ada di situ, jalan sama saya. Itu yang menyebabkan saya selalu melatih pendengaran rohani dengan ngobrol sama dia dalam apapun bentuknya. Biasakan panggil dia dengan panggilan yang paling intim. Saya panggil dia Daddy, Dad. Misalnya mau naik pesawat, Dad aku boarding ya. Aku mau pulang dengan selamat loh Dad. Aku percaya loh aku sampai di rumah dengan selamat. Dan makin ngobrol sama dia, makin terus akhirnya mendengar suara dia. Itu sebabnya dia katakan, dia menegur Marta, kenapa sih kamu sibuk pelayanan-pelayanan? Gak apa-apa pelayanan. Tapi justru ketika kamu melayani aku, kamu gak duduk seperti Maria. Kamu akhirnya hanya sekedar mendengar, bukan mendengarkan. Mendengar is here, mendengarkan to listen. Mendengar tuh hanya mungkin masuk sini keluar sini. Kalau mendengarkan berarti mendengar dengan seksama, mendengar dengan detail, masukin ke dalam pikiran dan hati. Itu sebabnya dia katakan kepada Maria, ini tidak ada duanya. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Apa? Duduk di kaki Tuhan dan dengar suaranya. Gak ada yang lebih baik daripada dan tidak akan bisa diambil daripadanya. Instruksi yang dia berikan, suara yang dia berikan kepada kita ketika kita terima dan kita simpan di dalam lubuk hati kita, nggak bisa diambil dari kita. Ada sebuah hikmat yang akan tumbuh dalam kehidupan kita. Ada sebuah pertumbuhan yang sangat luar biasa yang kita akan alami dalam hidup ini. Sulit saya tahu, hanya dengar setiap hari. Bayangin, kita harus percaya dengan hanya mendengar. Tapi Alkitab dan Yesus sendiri yang mengatakan, kita ini orang-orang diberkati kalau kita percaya walaupun kita nggak lihat. Dan akhirnya di Kejadian 26 ayat 12 mengatakan begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang ini menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Jangan dipelintir ya ayat ini. Saya sudah mendengar ada beberapa yang dipelintir-pelintir sama hamba Tuhan. Ya, dipelintirnya kenapa? Akhirnya, oh kalau begini ntar jadi kaya secara materi, bukan. Betul, secara perjanjian lama itu banyaknya semua saya udah ajarkan berkali-kali, semuanya serba fisik. Masuk ke dalam perjanjian baru di dalam kasih karunia Tuhan, semuanya dimasukin dalam sini. Kaya, kaya dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Kaya dalam damai sejahtera, sukacita. Materi, jabatan, status itu sekunder semuanya. Jangan dipelintir-pelintir ayat ini. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, serta banyak anak buah sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba ayahnya telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, kamu pergi deh dari tengah-tengah kami, nanti menimbulkan kericuhan nih, karena kamu berhasil di tanah asing, bayangkan coba. Sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami, di tanah asing loh. Jadi pergilah Ishak dari situ berkemah di lembah Gerar, nggak jauh dari situ. Dan ia menetap di situ. Ini yang terjadi. Sumur-sumur bapaknya udah tertutup.
Sama seperti kebanyakan kita di dalam 2 tahun terakhir ini. Pak, saya kehilangan pekerjaan Pak, saya kehilangan income Pak. Gak bisa, di dalam prinsip kerajaan gak bisa kehilangan. Yang ada kita sedang dipindahkan ke dalam musim yang baru. Posisi kita yang lama mau diisi sama orang lain. Tuhan lagi bawa ke musim yang baru, pasti lebih luar biasa nantinya. Terus dibawa naik kok sama Tuhan. Pak, saya kehilangan income, gak bisa. Sumbernya Tuhan, sumber gak pernah tutup. Pekerjaan dan usahanya pipa, itu pipa kalau ketutup Tuhan akan bukakan sumur-sumur yang lain. Itu Tuhan, ini yang terjadi, coba lihat. Kemudian Ishak menggali ayat 18. Sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Apapun yang ditutup sama manusia, Tuhan akan bukakan yang lain yang airnya membual-bual. Dan selalu kejadiannya di saat-saat yang asing bagi kita. Di saat-saat tengah malam, di saat-saat yang justru di depan mata kita ada ketakutan di depan kita. Justru kasih karunia Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat di tempat-tempat atau kondisi seperti itu. Itu sebabnya di dalam apapun yang kita alami, masuk dalam perhentian Tuhan. Ibrani katakan berusahalah, spudetso bahasa Yunaninya. Berarti lakukan dengan segera. Masuk dalam perhentian itu berarti pikiran dan hati rest di dalam Tuhan. Makin kita rest, makin kita beristirahat di dalam Tuhan, pikiran dan hati kita makin mengalir kasih karunia Tuhan. Makin bertumbuh iman kita. Itu yang saya katakan tiap hari, Tuhan, saya tetap secara fisik akan berkarya untuk Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, pikiran dan hatiku masuk dalam perhentian Tuhan. Itu Sabat. Itu pengertian Sabat ketika masuk ke dalam pengertian Yesus. Makanya sengaja dia buat mujizat di depan orang-orang Farisi. Sengaja sama dia. Karena pengertiannya udah berbeda. Bukan fisiknya lagi. Bukan apa yang saya lakukan hari ini. Kemarin ada seorang teman di Israel yang mengatakan bahwa kami ini kalau lagi musim panas, di apartemen atau di rumah kami panas, kepanasan gitu ya. Pas di hari Sabat, itu mereka harus keluar, mencari orang yang non-Yahudi untuk masuk ke dalam rumahnya dan nyalain AC. Bayangkan coba. Cari orang non-Yahudi untuk masuk ke dalam rumahnya, nyalain AC. Kenapa? Karena hari Sabat gak boleh nyalain AC. Gak boleh muter atau pencet remote. Dan itu yang mereka lakukan, dan masih lakukan sampai sekarang. Tapi semuanya diubah sama Yesus. Sabat, masuk dalam perhentianku, pikiran dan hatimu rileks. Makin merdeka kita. Karena walaupun apapun ditutup sama manusia, Tuhan akan bukakan sumur-sumur yang baru. Dan kemudian yang terakhir di Kisah Rasul 16. Ya, Kisah Rasul 16, kita mulai dari ayat yang ke-18. Ini ketika Paulus dan Silas mendoakan seorang hamba perempuan yang memang mempunyai roh tenung gitu ya, dan selalu mengganggu mereka. Dan ketika didoakan dia akhirnya berhentilah dari situ ya. Dan akhirnya bos-bosnya marah gitu ya, karena mereka dapat penghasilan dari tenungnya wanita ini. Dan akhirnya diberitakan kepada orang-orang lokal, dan kemudian akhirnya Paulus dan Silas dipenjarakan. Kita sudah pernah baca lah kisah ini ya. Dan kemudian dikatakan begini, Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Roh tenungnya keluar, bosnya marah. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, akhirnya mereka ditangkap, didera, dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Yang paling tengah, bahasa Inggrisnya adalah dungeons, artinya adalah tempat yang paling bawah di bawah tanah. Gelapnya luar biasa. Udah gelap dan ini yang terjadi. Tetapi kira-kira tengah malam, ayat 25. Tengah malam, midnight. Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan dia. Itu yang patut kita lakukan di dalam tengah malam kita. Give thanks, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena disitulah Tuhan yang paling bekerja di tengah-tengah malam itu.
Akan tetapi terjadilah gempa bumi hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semuanya. Saya kalau ada di titik ini, belenggu saya lepas, pintu penjara terbuka, saya akan lari keluar. Kita semuanya akan mempunyai kecenderungan pasti ya mau lari lah, melarikan diri keluar. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Perhatikan ini baik-baik. Seringkali di dalam tengah-tengah masalah kita berdoa begini, kapan Tuhan ini berakhir? Kapan ini Tuhan selesainya? Dan seringkali Tuhan bilang begini sama kita, diam di situ dulu, karena aku sedang bekerja. Dan kita nggak pernah tahu sampai akhirnya semua sudah selesai, di situ baru kita dibukakan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 mengatakan, hari ini, saat ini baru aku tahu. Sekarang aku tahu, itu bahasanya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagiku. Itu kapan kita tahunya? Setelah lewat semuanya. Sekarang aku tahu. Sering kali kita mau bilang, Tuhan, ayo Tuhan, kapan Tuhan? Saya percaya Paulus dan Silas mendengar suara Roh Kudus pada malam hari itu. Pada tengah malam, jangan keluar. Karena ada suatu perkara yang besar yang Tuhan mau lakukan. Yang terjadi adalah, Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara menyuruh membawa suluh, ayat 29. Berlari masuk dengan gemetar tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kenapa? Di tengah malam itu, melalui Paulus dan Silas, ada satu keluarga diselamatkan Tuhan. Karena di tengah malam itu, Tuhan berkata, diam dulu, aku sedang bekerja. Di dalam masalahmu, ketika sudah puncak-puncaknya, Tuhan kapan nih selesai? Justru Tuhan bekerja. Dan bahkan ada orang-orang yang diberkati. Saya akan tutup dengan fakta yang nyata ini. Ya, cepat saja. Kita buka cepat-cepat aja di terakhir ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Lihat ayat 47. Ini yang terjadi di dalam bangsa kita. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 47. Bapak Ibu belajar sesuatu malam hari ini? Ayat 47 mengatakan begini. Mereka disukai semua orang. Siapa mereka? Jemaat mula-mula. Oke? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat mula-mula gak punya Alkitab. Gak punya Alkitab Perjanjian Baru, gak ada. Mereka bertumbuh gara-gara kesaksian daripada murid-murid Yesus yang menyaksikan Yesus mati, bangkit, naik surga. Mereka hanya dengar tentang Yesus. Mereka bertumbuh. Ayat ini diadopsi di Undang-Undang Uni Soviet tahun 39. Karena negara sosialis dan komunis suka dengan kenyataan ini. Oh, jumlah mereka ditambah-tambahin. Gimana caranya? Mereka mengikuti pola yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Sudah pasti unsur Tuhannya dihilangkan. Ada 5 pilar. Ini yang terjadi. Kisah Rasul 2, coba lihat ayat yang ke-42. Coba lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Oke, 2 tahun lalu, waktu kita mengalami lockdown, kita mengalami tengah malam kita bersama-sama. Masalah yang luar biasa dengan pandemi ini. Gedung gereja ditutup, gereja nggak bisa ditutup. Itu saya selalu katakan, karena gereja adalah eklesia, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang membawa dampak di luar sana. Ketika gereja ditutup, yang terjadi adalah tiba-tiba pengajaran rasul-rasul ada di mana-mana. Kenapa? Ada ibadah online di mana-mana. Orang bisa akses. Teman-teman saya yang baru percaya Yesus dengan gampangnya bisa ikut ibadah hari Minggu di rumah dengan earphone. Pengajaran rasul-rasul terjadi di mana-mana. Ada survei yang mengatakan tiba-tiba jutaan khotbah di-upload di sosial media dalam 2 tahun terakhir ini. Lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dikatakan di dalam persekutuan dan kemudian mereka selalu berkumpul tanpa disadari, keluarga demi keluarga berkumpul seperti kelompok-kelompok sel di rumah masing-masing, FA masing-masing. Ini yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu sekalian.
Tanpa disadari, Tuhan membawa kita kepada fungsi gereja mula-mula. Karena Tuhan sedang di dalam sebuah proses menumbuhkan gerejanya. Pengajaran rasul-rasul, kita tanpa kita sadari kita berkumpul. Yang ketiga, memecahkan roti. Saya cek sama staf saya di toko buku Immanuel. Barang yang paling laku dari bulan Maret sampai sekarang apa? Yang dijual online, perjamuan kudus. Orang perjamuan kudus di rumah masing-masing. Yang keempat, berdoa. Berdoa. Tiba-tiba orang yang tadinya nggak suka berdoa jadi pada berdoa semuanya. Karena ketakutan sama tante corona. Ya, sekarang udah berubah jadi Omikron. Yang kelima, yang terakhir, pilar yang terakhir, ayat 44 sampai 45. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Empati, pilar yang kelima. Saya gak pernah lupa di bulan April. Saya dan adik saya, Jesse, waktu bulan April 2020. Menggalang dana dengan teman-teman, cuman dari WhatsApp. Kami ingat waktu bulan April tahun 2020, supir-supir ojol kasihan. Gak ada yang mau naik. Orang ketakutan. Kita beri makan 900 supir ojol dari kumpulin dana dari teman-teman. Kerjasama sama warung dekat rumah. Kita memberkati warungnya, berkati supir ojolnya. Empati terjadi. Bukan hanya kita, banyak orang lakukan hal yang sama. Gak ada yang nungguin departemen misinya gerejanya lagi bergerak sendiri-sendiri. Ini yang terjadi. Tadi kita sudah baca ayat 47 toh. Jumlah mereka ditambah-tambahkan sama Tuhan. Ini yang saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Selama 2 tahun terakhir ini, pertumbuhan orang percaya di Indonesia bertumbuh berkali-kali lipat. Dari yayasan kita, dari yayasan teman-teman saya, kita sudah compare notes. Bahkan ada teman saya, seorang hamba Tuhan, disamperin sama beberapa orang, datang ke rumahnya, dia katakan gedung gereja saya tutup. Kolam baptisannya kering. Mereka katakan, gak apa-apa Pak Pendeta, baptis kami di kolam ikan aja. Bapak kan punya kolam ikan tuh di belakang. Mereka dibaptis di kolam ikan, puluhan dari mereka. Sampai-sampai teman saya bilang gini, puji Tuhan ikanku gak ada yang mati. Bahkan jadi sehat-sehat, jadi gemuk-gemuk ikanku. Ada sebuah survei, saya nggak tahu ini sudah valid atau tidak. Ada yang mengatakan, saya nggak berani sebut namanya. Jutaan terima Yesus di dalam 2 tahun terakhir ini. Jutaan. Itu yang terjadi. Kenapa? Tanpa disadari kita dikembalikan ke dalam fungsi gereja mula-mula. Mungkin ada yang sudah melakukan 1-2 pilar, mungkin ada yang sudah melakukan 5-5-nya, saya nggak tahu. Tapi ketika kita sudah kembali ke dalam gedung yang bagus ini, jangan lupa fungsi gereja mula-mula ini yang terjadi di dalam bangsa kita. Itu sebabnya seringkali Tuhan bilang apa? Nanti dulu, diam dulu di tengah malammu, karena ada pekerjaan besar yang aku lakukan. Dan itu yang kita alami di bangsa kita, bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.